Satu hal, ada satu rahasia rezeki. Sebenarnya ada 4 hal. Mungkin waktunya nggak cukup, kita satu saja ya Pak ya. Nanti ngajinya bubarnya jam 12 repot. Rezeki yang kita kejar, rezeki yang kita cari itu sesungguhnya tidak perlu kita risaukan dan tidak perlu kita takuti Pak. Jadi kita nggak boleh risau, kita nggak boleh gelisah tentang masalah rezeki. Kenapa? Di dunia ini ada 2 hal yang mutlak. Ini saya bilang, yang mutlak hanya kehendak Allah yang bisa merubahnya. Sekali lagi, di dunia ini ada 2 hal Pak, yang itu mutlak dipegang oleh Allah, tidak oleh manusia. Apa itu 2 itu? Kematian dan rizki. Jadi rezeki yang kita kejar ini, risaukan ini, ketakutan ini, ya segitu-gitu. Kalau emang Allah sudah nakdirkan, ya nggak kemana-mana. Kalau belum, ya bagaimana? Jadi rezeki yang kita kejar itu nggak perlu, walaupun seharian mikirin seharian, ya nggak akan rubah. Nggak dipikirin, ya begitu. Karena sudah ketentuan. Yang bisa merubah hanya Allah, bukan manusia. Nanti saya keluarkan hadisnya itu. Kenapa hal itu? Makanya saya tanya, bagaimana caranya supaya nggak risau tentang rezeki? Caranya seperti apa? Kalau emang itu ketentuan dari Allah. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Lau anna ahadakum yafirru min rizkihi kama yafirru minal maut, la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul maut." Rezeki itu mau dikejar mau tidak, bahkan kita menghindarinya atau tidak, itu tetap akan datang kepada kita seperti kematian akan datang kepada kita. Itu hadis Rasul sahih. Jadi nggak perlu dirisaukan Pak, sampai mati-matian, sampai nggak ada ujungnya. Padahal rezeki itu sudah ketentuan dari Allah, dan yang bisa menentukan Allah. Makanya nanti ada moto Pak. Ini ada satu moto. Moto itu apa ya berarti ya? Jargon. Jargon itu apa? Apa sih yang lebih apa? Gampangnya apa itu? Moto itu berarti yang jadi panduan ya Pak. Jadi sikap kita lah itu. Untuk merubah suatu rezeki, ini catatan ya Pak ya, nanti diingat-ingat di rumah sama istri itu. Jadi bagaimana kita menyikapi rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang hanya Allah yang bisa menentukannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, sikap kita sebagai manusia menyikapi seperti itu. Yang pertama, 1, berdoa sebanyak-banyaknya. Kerja mulu pusing tapi nggak pernah berdoa. Siapa yang mau ngasih? Kan mutlak. Rezeki itu dari Allah, yang mengatur Allah, dan nggak pernah akan salah Pak rezeki itu datangnya. Terus kita nggak mau minta, yang mau ngasih siapa? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara berdoanya? Bisa malam hari dengan tahajud dan zikiran, bisa di pagi hari dengan sholat duha, bisa dengan sedekah sebanyak-banyaknya. Allah yang merubah, bukan manusia. Banyak orang yang sekarang miskin besok jadi kaya raya. Banyak yang kaya raya besok miskin karena Allah yang kehendak, yang merubah Allah. Ada yang pesantren nggak kemana-mana, tahu-tahu rezekinya banyak. Karena Allah yang menghendaki, Allah yang menentukan. 2 di dunia ini yang mutlak pegangan Allah, yang tidak bisa diganggu-gugat. Rezeki dan kematian. Kematian juga sama Pak, nggak bisa kita pilih-pilih Pak. Kalau Allah sudah kehendak ya mati. Yang kedua, menyikapi mutlaknya Allah itu
Selain doa yang sebanyak-banyaknya, yang kedua adalah ibadah sebaik dan sesempurna mungkin. Jaga 5 waktunya, jaga hatinya ibadah kepada Allah, ikhlaskan hati. Berdoa sudah, ibadahnya dibenerin. Ini gimana mau dikasih rezeki, subuhnya nggak ada, asarnya nggak ada, nyalainnya Gusti Allah baik. Kewajibannya nggak pernah dijalani. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ibadah, biar Allah melihat kita, biar Allah sayang sama kita. Kadang-kadang kita manusia hanya berpikir secara akal. Pokoknya saya harus menciptakan pekerjaan, pokoknya saya harus menciptakan produksi. Padahal itu hanya pikiran kita. Yang ngasih rezekinya yang kita kejar. Makanya kiai-kiai itu subur, Pak. Tanahnya banyak, rumahnya banyak, doanya banyak, ibadahnya bagus. Jadi bisa bangunan mulu kan, rezekinya banyak. Jadi nggak salah. Kita sholat enggak, berdoa enggak, pengennya kaya. Yang terakhir sikap kita terhadap ketentuan Allah yang rezeki itu apa? Ikhtiar. Tapi ikhtiarnya secukupnya saja, Pak. Jangan kebalik. Nah ini, doanya sedikit, ibadahnya nggak sempurna, ikhtiarnya banyak, nggak dapet. Doanya banyak, ibadahnya sempurnakan, sebaik-baiknya ikhtiar secukupnya saja, Pak. Karena sudah ada ketentuan dari Allah. Jadi jangan dibalik. Ikhtiar dari subuh sampai subuh lagi, subuh ketemu subuh lagi. Ya segitu, Pak. Makanya perbanyakin doa ya Allah, banyakin baca ya Latif di malam hari. Ya Dzal Jalali wal Ikram, atau istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar itu selain menghapus dosa kita, juga membuka pintu-pintu rezeki dari segala arah. Berapa, Pak, istighfarnya sehari? Enggak pernah. Berapa rakaat tahajudnya? Enggak pernah. Berapa kali rakaat sholat duhanya? Enggak pernah. Terus gimana cara kayanya? Sedangkan ketentuan rezeki itu dari Allah. Yang dibesarkan ikhtiarnya, yang dibesarkan usahanya. Padahal usaha itu hanya cara saja untuk Allah kasihkan rezeki. Ini, lau anna ahadakum yafirru min rizqihi kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Mau kemanapun kalian pergi, kalau memang sudah dikasih rezeki ya rezeki. Tapi kalau enggak ya enggak. Jadi kalau kita berdoa terus kepada Allah dan Allah ridho, itu enggak kemana Pak rezeki. Terus ibadah kita baik, sempurna, disempurnakan ibadahnya, dijaga sholat 5 waktunya, Allah kasih rezeki, nggak bakalan kemana. Nggak mungkin salah alamat rezeki itu, Pak. Kata guru saya, rezeki itu nggak bakalan lihat yang lain, tentunya yang sudah digariskan. Nggak mungkin lenceng ke sana. Tapi bagaimana saya dapat rezeki tapi yang menikmati orang lain? Ya memang berarti rezekinya dia, bukan rezeki kita. Kita dapat duit banyak tapi tahu habisnya sama orang itu. Ya memang rezekinya dia, bukan rezeki kita. Karena nggak mungkin salah alamat rezeki kita. Nah itu ya. Jadi rezeki adalah salah satu daripada ketentuan Allah yang mutlak dimiliki oleh Allah. Ini rahasianya. Kalau pengen rezekinya banyak, perbanyak mohon kepada Allah. Satu waktu pasti akan diijabah oleh Allah. Dan nggak mungkin sehari langsung diijabah. Ada ketentuan dari Allah untuk menguji kesabaran kita, kekuatan kita. Kalau mungkin sudah 1 tahun kita meminta berdoa belum dikasih, karena mungkin Allah Maha Tahu. Mungkin kalau kita dapat rezeki mungkin gak amanah, bisa jadi seperti itu, Pak. Ibadah kita jaga dan ikhtiar harus ada, karena ikhtiar kerjaan itu adalah menjadi wasilah datangnya rezeki kepada tangan kita. Apa ya? Jadi mudah-mudahan ini yang ingin rezekinya banyak menjadi orang yang diberikan hina, diberikan rezeki yang banyak, perbanyak berdoa kepada Allah, ibadahnya dijaga dengan baik,
subuhnya dijaga, sholat 5 waktunya dijaga, dan yang terakhir ikhtiar secukupnya saja. Ya, apalagi kalau rajin membaca surah Yasin, fadilah. Insyaallah Pak, rezeki Allah berikan kemudahan. Nah, ini sudah tahu rahasianya Yasin fadilah, bacanya kan seminggu sekali. Itu juga di majelis Pak. Kalau nggak di majelis nggak baca. Tapi tiap hari pusing kan gitu, cemberut aja itu. Harus bagaimana ya? Harus bagaimana ya? Harus bagaimana ya? Nggak tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Nanti Allah yang ngatur. Allah yang memberikan. Tapi ya jangan sampai nggak sabar, Pak. Karena Allah yang punya hak, kita nggak bisa maksa Allah. Kita nggak bisa memaksakan Allah langsung sehari turun, nggak bisa. Rayu Allah dengan baik. Biar Allah melihat kita. Orang lain tidur, bangun malam, Pak, nangis di situ. Nangisnya jangan sama orang, nangisnya sama Allah. Ibadahnya dicakepin dikit dah. Ini sholat zuhur jam 2:30. Ini mau gimana mau dilihat sama Allah. Subuh jam 6 kurang kan gitu ya Pak. Tiap hari itu. Terus mau beres gimana kehidupan kita itu? Yang membereskan masalah itu Allah Pak, bukan kita. Makanya nggak salah karena ya doanya nggak pernah, Allah nggak pernah tahu permintaan kita apa. Karena kita nggak pernah berdoa, ibadah nggak pernah. Akhirnya kehidupan kita menjadi ruwet hidupnya Pak. Kenapa koruptor? Itu kenapa dia koruptor? Padahal dia udah kaya Pak. Menteri itu gajinya gede Pak, tanda tangannya gede Pak, kalau sekali tanda tangan. Tapi kenapa masih korupsi? Karena itu azab. Azabnya apa? Diberikan hatinya selalu kekurangan. Itu azab. Duitnya sudah banyak, gaji menteri gede, penghasilannya besar di luar. Tapi kenapa masih korupsi? Diberikan azab oleh Allah, selalu kekurangan hatinya. Sehingga dia masih ngambil barang haram itu. Yang akhirnya membakar dia sendiri sampai akhirnya masuk bui kan. Nah, kita juga sama. Karena kita nggak pernah beres dengan Allah, karena kita nggak pernah berurusan dengan Allah, karena kita nggak selalu kewajiban haknya Allah diberikan, ya akhirnya kita berantakan sendiri dalam kehidupan kita. Tapi saya sholat, saya ibadah, iya. Tapi yang sholat itu cuman fisiknya saja. Yang sholat cuma fisiknya, pikirannya utang, pikirannya kerjaan, pikirannya nafsu duniawi. Hatinya nggak pernah ikut sholat, pikirannya nggak pernah ikut sholat. Gimana mau beres kehidupan kita? Mari di awal tahun ini, di Muharram ini, Muharram itu adalah pergeseran yang baik. Makanya ayo ganti hati pikiran kita ke Allah. Allah, karena hanya Allah lah yang bisa membereskan segala permasalahan-permasalahan kita. Tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di awal tahun ini dan juga pembukaan majelis ini Allah memberikan keberkahan kita, selalu istiqomah dalam kita menjaga keistiqomahan kita di majelis Yasin Fadilah dan juga menjaga ibadah kita dan doa kita dan ikhtiar kita. Jadi jangan putus berdoa, jangan putus beribadah, jangan putus berikhtiar. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.